Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan yang beranggotakan Wahyu Elmaviana, Risandi Sunu Prasetyo, Dian Noviana, Heni Lestari, dan Eni Zaratul Fitri. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pendidikan seumur hidup. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Risandi Sunu Prasetyo. Pengertian dan tujuan pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup adalah sebuah sistem konsep-konsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Tujuannya untuk mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodrat dan hakikatnya, dan menumbuhkan kesadaran bahwa proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia bersifat hidup dan dinamis. Tinjauan pendidikan seumur hidup. Yang pertama, tinjauan ideologis, yaitu pendidikan seumur hidup akan memungkinkan seseorang mengembangkan potensinya dengan terus-menerus sepanjang hidupnya, memberikan skill agar mampu beradaptasi dengan masyarakat. Yang kedua, tinjauan ekonomis, yaitu pendidikan seumur hidup adalah cara paling efektif untuk keluar dari kebodohan yang menyebabkan kemelaratan, karena pendidikan seumur hidup dapat meningkatkan produktivitas, memelihara dan mengembangkan sumber-sumber yang memungkinkan hidup dalam suasana menyenangkan dan sehat, memiliki motivasi dalam mengasuh dan mendidik anak secara tepat. Ketiga, tinjauan sosiologis, yaitu pada umumnya negara-negara berkembang masih banyak orang tua yang kurang menyadari pentingnya pendidikan formal bagi anak-anaknya. Pendidikan seumur hidup merupakan solusi bagi anak-anak yang kurang mendapatkan pendidikan formal atau tidak bersekolah sama sekali. Keempat, tinjauan politis, yaitu negara menghendaki seluruh rakyat menyadari pentingnya hak milik pribadi dan memahami fungsi pemerintah. 5. Tinjauan teknologis, yaitu dunia saat ini dilanda oleh eksploitasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berbagai produk yang dihasilkannya, yang menuntut untuk selalu mengembangkan dan memperbaharui pengetahuan dan keterampilannya agar seperti yang terjadi pada negara-negara maju, agar mampu tidak hanya menjadi penonton di tengah pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 6. Tinjauan filosofis, yaitu kodrat martabat manusia merupakan kesatuan integral potensi yang meliputi manusia sebagai makhluk pribadi, makhluk sosial, dan makhluk susila. 7. Tinjauan psikologis adalah dasar kejiwaan dan jasmani, yaitu manusia merupakan kesatuan kesadaran rohani, baik dari pikiran, rasa, karsa, cipta, dan budi. Kesadaran jasmani, panca indera. 8. Pedagogis, yaitu perkembangan iptek yang pesat, mempunyai pengaruh yang besar terhadap konsep, teknik, dan metode pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep pendidikan seumur hidup. Yang pertama yaitu konsep pendidikan seumur hidup itu sendiri. Sebagai suatu konsep, pendidikan seumur hidup itu diartikan sebagai sebuah tujuan untuk pengorganisasian dan penstrukturan dari pengalaman-pengalaman pendidikan. Hal ini berarti pendidikan itu meliputi seluruh rentangan usia, mulai dari usia yang paling muda sampai dengan yang paling tua. Sebagaimana sebuah hadis yang berbunyi, utlubul ilma minal mahdi ilal ladi. Yang kedua yaitu konsep belajar seumur hidup. Nah, pendidikan seumur hidup berarti
pelajar itu belajar karena adanya respon terhadap keinginan yang didasari untuk belajar dan angan-angan pendidikan. Istilah belajar merupakan sebuah kegiatan yang dikelola walaupun tanpa adanya organisasi sekolah, dan kegiatan ini justru mengarah kepada penyelenggaraan atau pendidikan seumur hidup. Belajar seumur hidup itu diartikan bahwa seseorang itu belajar dan berkewajiban mengajarkan ilmu yang telah ia dapatkan. Nah, ilmu itu tidak hanya diperoleh dari sekolah, tapi juga dari pengalaman di bidang-bidang tertentu. Yang ketiga, yaitu konsep pelajar seumur hidup. Pelajar seumur hidup itu dimaksudkan yaitu orang-orang yang sadar tentang diri mereka sebagai pelajar seumur hidup. Melihat belajar itu sebagai suatu cara yang logis untuk bisa mengatasi sebuah problema-problema dan mendorong untuk belajar di seluruh tingkatan usia. Pelajar seumur hidup diartikan bahwa tiap nafas yang ia tarik maupun dia hembuskan, dia itu berkewajiban untuk meningkatkan dan menghadapi dunia ini. Hal ini diperoleh dengan adanya penambahan ilmu dan pengalaman-pengalaman dalam kehidupan. Selanjutnya, kurikulum yang membantu pendidikan seumur hidup. Nah, dengan adanya kurikulum ini dapat mencapai sebuah tujuan dalam pendidikan dan mengimplementasikan adanya prinsip-prinsip pendidikan seumur hidup itu sendiri. Sebagaimana terdapat dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 1-4 yang berbunyi, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Karakteristik pendidikan seumur hidup. 1. Hidup, seumur hidup, dan pendidikan merupakan istilah yang menentukan lingkup dan makna pendidikan seumur hidup. 2. Pendidikan adalah proses sepanjang hidup, tidaklah selesai setelah berakhirnya masa sekolah. 3. Pendidikan mencakup dan memadukan semua tahap pendidikan seperti pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan sebagainya. 4. Pendidikan seumur hidup mencakup pendidikan formal dan non-formal. 5. Komponen pendidikan seumur hidup yaitu pendidikan umum dan profesional. Komponen tersebut saling berhubungan, tidak dapat dipisahkan. 6. Tujuan akhir pendidikan seumur hidup mempertahankan dan meningkatkan mutu hidup. 7. Pendidikan seumur hidup mengandung fungsi perbaikan. 8. Rumah dan masyarakat mengandung fungsi perbaikan karena memainkan peranan penting dalam pendidikan seumur hidup. 9. Lembaga pendidikan seperti sekolah, universitas hanya sebagai bentuk lembaga pendidikan seumur hidup. 10. Pendidikan seumur hidup adalah pendekatan yang dinamis. 11. Syarat pendidikan seumur hidup yaitu kesempatan, motivasi, dan edukabilitas. 12. Pendidikan seumur hidup adalah prinsip pengorganisasian semua pendidikan. Perlunya pendidikan seumur hidup ada 4 poin. Poin pertama adalah keterbatasan kemampuan pendidikan sekolah. Pendidikan sekolah ternyata tidak memenuhi harapan masyarakat karena banyaknya lulusan yang tidak dapat diserap dalam dunia kerja, antara lain karena mutunya yang rendah. Kedua, daya serap rata-rata lulusan sekolah yang masih rendah karena pelajar tidak dapat belajar secara optimal. Yang ketiga, pelaksanaan pendidikan sekolah tidak efisien, sehingga terjadi penghamburan pendidikan. Poin kedua adalah perubahan masyarakat dan peranan-peranan sosial. Globalisasi dan pembangunan mengakibatkan perubahan-perubahan yang sangat cepat dalam lingkungan masyarakat. Termasuknya adalah perubahan peranan sosial. Pendidikan
dituntut untuk dapat membantu individu agar selalu dapat mengikuti perubahan-perubahan sosial pada kehidupannya. Poin ketiga, pendayagunaan sumber yang masih belum optimal. Salah satu masalah pendidikan dewasa ini, kelangkaan sumber yang mendukung pelaksanaan pendidikan. Hal yang perlu dilakukan adalah menghemat dan mengoptimalkan penggunaan sumber yang tersedia, serta menggali sumber-sumber baru yang masih terpendam dalam masyarakat, yang dapat dimanfaatkan untuk memperlancar dan meningkatkan proses pendidikan. Perkembangan pendidikan luar sekolah yang pesat, itu adalah poin yang keempat. Pada zaman modern ini, pendidikan luar sekolah berkembang dengan pesat karena memberikan manfaat kepada masyarakat, sehingga perlu mendapat tempat yang wajar dalam penyelenggaraan keseluruhan pendidikan. Kemudian, implikasi konsep pendidikan seumur hidup. Implikasi adalah sesuatu yang merupakan tindak lanjut dari suatu kebijakan atau keputusan tentang pelaksanaan pendidikan seumur hidup. Implikasi pendidikan seumur hidup pada program pendidikan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Yang pertama, pendidikan baca tulis fungsional. Program ini tidak saja penting bagi pendidikan seumur hidup, dikarenakan relevansinya yang ada pada negara-negara berkembang dengan sebab masih banyaknya penduduk yang buta huruf. Mereka lebih senang menonton TV, mendengarkan radio, mengakses internet daripada membaca. Realisasi baca tulis fungsional minimal memuat dua hal, yaitu yang pertama, memberikan kecakapan 3M, yaitu membaca, menulis, dan menghitung fungsional bagi anak-anak didiknya. Yang kedua, menyediakan bahan-bahan bacaan yang perlu untuk mengembangkan lebih lanjut kecakapan yang dimiliki. Implikasi yang kedua yaitu pendidikan vokasional. Pendidikan vokasional atau disebut juga pendidikan kejuruan adalah sebagai program pendidikan di luar sekolah bagi anak di luar batas usia sekolah ataupun sebagai pendidikan formal dan non-formal. Sebab itu, program pendidikan yang bersifat remedial agar para lulusan sekolah tersebut menjadi tenaga yang produktif menjadi sangat penting. Kemudian, pendidikan profesional. Realisasi pendidikan seumur hidup dalam kiat-kiat profesi telah tercipta yang memungkinkan golongan profesional terus mengikuti berbagai kemajuan dan perubahan menyangkut metodologi, perlengkapan, terminologi, dan sikap profesionalnya. Kemudian, pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan. Era globalisasi dan informasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan iptek telah mempengaruhi berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, sudah banyak ibu rumah tangga pada saat ini yang perkakas rumah tangganya serba elektronik, mesin cuci listrik, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pendidikan seumur hidup sangat penting bagi berbagai golongan usia. Kemudian, pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik. Selain tuntutan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, dalam kondisi sekarang di mana pola pikir masyarakat yang semakin maju dan kritis, baik rakyat biasa maupun pemimpin pemerintahan di negara yang demokratis, diperlukan pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik bagi setiap warga negara. Kemudian, pendidikan kultural dan pengisian waktu senggang. Orang terpelajar hendaknya memahami tentang agama, sejarah, kesusastraan, falsafah hidup, seni, dan musik bangsa sendiri. Pengetahuan tersebut dapat memperkaya hidupnya serta memungkinkan untuk mengisi waktu senggangnya dengan menyenangkan. Oleh karena itu, pendidikan kultural dalam pengisian waktu senggang secara konstruktif merupakan bagian penting pendidikan seumur hidup. Demikianlah penjelasan dari kelompok 7 mengenai konsep pendidikan seumur hidup. Kami mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.